Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di pertemuan kelima mata kuliah evaluasi pembelajaran multimedia. Kita akan membahas mengenai pengembangan instrumen evaluasi jenis tes. Oke, yang sudah kita ketahui bahwa begitu banyak instrumen atau alat yang digunakan untuk kegiatan evaluasi. Salah satunya adalah jenis tes. Ini merupakan pengelompokan jenis tes. Ada dari tes buatan guru, tes baku. Pengelompokan ini ada 5. Kemudian ada kelompok, ada perorangan, tulisan, lisan, perbuatan, tes kemampuan, tes kecepatan, tes formatif, sumatif, diagnostik, dan juga penempatan. Tes buatan guru ini tes yang disusun oleh guru itu sendiri ketika menggunakan tes. Biasanya dalam bentuk ulangan harian, formatif, ataupun ulangan umum, atau juga disebut dengan sumatif. Tes buatan guru ini biasanya memiliki tujuan untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik di satu mata pelajaran yang sudah disampaikan. Kemudian, ketika membuat soal, itu haruslah secara logis dan rasional mengenai pokok-pokok dari materi yang telah disampaikan ketika pembelajaran berlangsung. Tes buatan guru ini sifatnya temporer, jadi hanya berlaku di waktu-waktu tertentu atau situasi tertentu. Jadi tidak memiliki aturan bahwa tes ini dapat digunakan di kemudian hari. Karena tes ini bisa memiliki perbedaan di satu tes satu dengan yang lainnya, atau di waktu saat ini ataupun waktu berikutnya. Oke, kemudian ada tes yang baku. Tes yang baku ini memiliki derajat validitas dan reliabilitas yang sangat tinggi berdasarkan percobaan terhadap sampel yang sangat besar dan juga representatif untuk menggambarkan satu hasil tes. Contoh dari tes baku ini adalah tes-tes yang dilakukan oleh kenegaraan, seperti tes masuk universitas ataupun tes bahasa Inggris, TOEFL, IELTS, dan lain-lain. Sehingga penggunaan tes ini sangat jelas, tegas. Tujuannya tidak mengaburkan tester ketika mengambil kesimpulan pada peserta tes, sehingga jelas berapa kemampuan yang dimilikinya. Oke, sekarang kita akan fokus pada jenis pengembangan tes uraian. Jenis tes uraian ini terbagi menjadi 2, yaitu tes terbatas dan tes bebas. Uraian terbatas ini dalam menjawab soal biasanya peserta didik mengemukakan hal-hal tertentu yang sifatnya terbatas atau memiliki batasan-batasan. Contoh soal, kalau misalnya ada kalimat jelaskan bagaimana prosedur bla bla bla, sebutkan 5 jenis bla bla bla. Nah, itu sudah jelas batasan-batasannya, apa yang harus disebutkan dan apa yang harus dijelaskan. Oke, sedangkan pada uraian bebas, peserta didik mengemukakan pendapat sesuai dengan kemampuannya. Contoh kalimatnya adalah jika satu soal itu disebutkan kalimat jelaskan menurut Anda, jelaskan dengan singkat bagaimana peranan bla 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 menurut Anda. Nah, itu adalah uraian-uraian terbatas, bagaimana kemampuan peserta didik mengemukakan satu bentuk pendapat. Oke, kemudian bentuk uraian-uraian ini ada uraian objektif dan juga ada uraian yang non-objektif. Bentuk uraian objektif ini memiliki jawaban yang lebih pasti, sehingga dapat dilakukan penskoran secara objektif. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, tuliskan semua kata kunci. Ketika kita membuat soal, kita harus membuat kata kunci dan jawaban yang benar untuk setiap soal yang kita buat. Yang kedua adalah
setiap kunci harus diberikan nilai skor, misalnya dengan angka 1 jika benar atau 0 jika salah. Kemudian langkah yang ketiga adalah jika satu pertanyaan memiliki sub pertanyaan lagi, 1, kemudian 1A, 1B, 1C, dan seterusnya, buat rincian, kemudian kita memberikan skor kembali. Jangan tidak diberikan skor. Nah, jumlahkan semua skor dari kata kunci yang kita buat, dari tadi mulai 1, sub pertanyaannya, A, B, C, dan lain-lain, dijumlahkan, itu adalah skor maksimal. Kemudian ada bentuk uraian non-objektif. Nah, pada bentuk uraian non-objektif ini, jawaban sebetulnya sama dengan uraian bebas, tapi skor memiliki rentang sesuai dengan kompleksitasnya. Misalnya skor yang memiliki rentang itu dari angka 0 sampai 2, 2 sampai 4, 4 sampai 6, atau 0 sampai 10. Nah, itu adalah rentang-rentang nilai yang diberikan. Langkah pemberian skor di bentuk uraian non-objektif ini seperti kita harus menuliskan garis besar jawaban dari setiap soal yang kita buat, kemudian tetapkan rentang skor untuk setiap kriteria yang kita berikan. Pemberian skor bergantung pada kualitas jawaban, kemudian jumlahkan skor dari setiap kriteria jawaban yang ada, dan rumus dari setiap soal itu adalah skor perolehan peserta didik dibagi skor maksimum setiap butir soal dan dikalikan bobot soal. Jumlah semua ini diperoleh dari semua soal. Nah, ini disebut dengan nilai akhir. Itu untuk bentuk uraian non-objektif. Kemudian setelah kita membuat soal, memberikan nilai, ada metode pengkoreksian soal dalam bentuk uraian. Ini ada 7 jenis. Yang pertama adalah metode per nomor. Biasanya guru mengoreksi hasil jawaban di setiap nomor peserta didik. Kemudian metode per lembar. Metode ini dikoreksi dari nomor 1 sampai nomor yang paling terakhir. Kebaikan dari metode per lembar ini relatif lebih cepat, tidak begitu lama. Tapi kelemahannya, guru memberikan skor yang berbeda dari jawaban yang sama kualitasnya atau sebaliknya. Misalnya nih, kalau metode per lembar itu banyaknya dilihat dari banyaknya jawaban yang diberikan. Kemudian metode bersilang biasanya mengoreksi jawaban peserta didik dengan menukarkan hasil koreksi dari seorang kolektor kepada kolektor yang lainnya, dikoreksi oleh orang yang berbeda. Kemudian metode analytical itu cara mengoreksi jawaban peserta didik, dan guru atau kita sudah menyiapkan sebuah model jawaban yang kemudian dianalisis dengan beberapa langkah atau unsur terpisah. Pada setiap langkah-langkah itu disiapkan skor-skor yang telah ditentukan oleh guru. Kemudian ada sorting metode atau metode sorting. Ini adalah memilih jawaban yang digunakan untuk memberikan skor pada jawaban-jawaban yang telah diberikan. Jawaban-jawaban peserta didik ini harus bisa dibaca secara keseluruhan. Kemudian ada metode point. Metode point ini jika dibandingkan dengan jawaban yang ideal yang sudah ditetapkan dalam kunci jawaban, akan bergantung pada derajat kepadanan atau kesesuaian dengan kunci jawaban, cocok atau tidak. Metode ini biasanya sangat tepat untuk digunakan pada uraian terbatas atau jenis tes uraian terbatas, karena sudah jelas batasan-batasan jawaban yang diberikan. Kemudian yang terakhir adalah metode rating. Setiap jawaban peserta didik ini ditetapkan oleh satu kelompok yang sudah dipilah-pilah atau dipisahkan. Kelompok tersebut menggambarkan kualitas dalam menentukan beberapa skor yang sudah diberikan.
Metode ini sangat sesuai jika digunakan pada bentuk uraian yang bebas. Oke, kemudian ada analisis soal bentuk uraian. Ada dua cara. Yang pertama, cara rasional. Cara rasional ini dilakukan sebelum tes dilakukan atau diuji cobakan, seperti menggunakan kartu telaah soal. Kartu telaah soal ini bentuknya butir-butir materi yang akan diberikan, apa saja misalnya yang akan dinilai, dari mulai jenis materi, jenis bahasa misalnya, jenis kesesuaian, jenis konstruksi soal, dan lain sebagainya. Kemudian analisis yang kedua ada dilakukan secara empiris, yaitu menganalisis hasil ujian atau hasil coba secara kuantitatif. Kemudian yang kelima adalah daya pembeda soal. Bagaimana sih daya pembeda soal ini menentukan kemampuan suatu soal yang membedakan antara peserta didik yang menguasai materi ataupun peserta didik yang tidak menguasai materi. Hal ini sangat erat kaitannya dengan teknik kuantitatif. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan ketika kita mengetahui pembeda soal, yang pertama adalah menghitung jumlah skor. Kemudian kita harus mengurutkan skor dari yang terbesar hingga yang terkecil, menetapkan kelompok mana sih yang paling mendapatkan nilai paling tinggi sampai yang paling bawah. Kemudian kita menghitung rata-rata skor, menghitung daya pembedanya, dan membagikan kriteria pembedanya. Misalnya kriteria ini adalah angka A sampai A itu misalnya nilainya 92 sampai 98, artinya sangat baik. Nilai B 85 sampai 90 baik, dan seterusnya. Oke, kemudian di sini ada tingkat kesukaran tes. Tingkat kesukaran tes ini adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang bisa dinyatakan dengan indeks yang sudah kita tentukan. Langkah-langkahnya adalah kita bisa menghitung rata-rata skor pada setiap butir soal, kemudian kita menghitung tingkat kesukaran dengan rumus tertentu, kita membandingkan tingkat kesukaran sesuai dengan kriteria yang kita buat, dan kita membuat penafsiran tingkat kesesuaian yang kita buat. Tingkat kesukaran, misalnya satu soal, satu nomor itu dibagi menghasilkan hasil misalnya 1. Nah, kriteria yang kita berikan, angka 1 itu adalah untuk soal yang mudah misalnya. Kemudian angka 2 sampai 3 itu adalah sedang, dan angka yang paling besar adalah angka yang sangat sukar misalnya. Ini cara menghitung tingkat kesukaran tes. Yang pertama tadi untuk setiap butir soal, skor perolehan peserta didik dibagi pada skor maksimum tiap butir soal. Kemudian menghitung tingkat kesukaran dengan rumus rata-rata dari soal dibagi skor maksimal tiap soal. Seperti itu untuk pembahasan jenis evaluasi tes. Nah, hari ini kalian akan membuat jenis uraian tes dengan cara-cara seperti tadi atau analisis seperti tadi dari RPP yang sudah kalian pegang masing-masing. Jadi gunakan materi sesuai dengan RPP yang sudah kalian pegang. Soalnya tidak perlu banyak, tapi bisa mewakili jenis tes yang tadi kita bahas. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.